Cek sound, cek sound. Ya, selamat datang kembali di channel saya. Oke, teman-teman, kita kali ini akan membahas ya. Jadi perkembangan dari Bitcoin atau analisa Bitcoin sebelumnya. Jadi teman-teman di video sebelumnya saya juga memprediksi ya bahwa ketika dia ada penurunan yang disebabkan oleh sentimen buruk lah, kita bisa bilang sentimen buruk dari kedatangan DeepSeek ya atau AI baru yang mengguncang itu. Jadi Bitcoin sempat turun jauh. Kemudian saya di live stream kemarin memprediksikan atau melihat ada potensi kenaikan ya atau bounce back, dan ternyata sekarang sudah benar dan sesuai ya. Jadi kemarin ya saya sempat bilang dia akan mencoba retest ya ke resisten terdekat di 106.000, dan sekarang sudah dia tapping ya. Jadi sedikit banget nih. Di sini ada garis, dia hanya garis. Kemudian dia turun lagi, dan di sini artinya Bitcoin sudah lepas ya. Jadi sebetulnya kemarin juga dibilang fake bearish juga enggak ya, karena memang itu hanya sentimen. Jadi sentimen itu biasanya cuman tidak bertahan lama lah. Terbukti dia juga di sini hanya membentuk wick-nya saja atau ekornya saja. Nah, sekarang dia sedang bergerak konsolidasi lagi, atau dia sedang tidak bergerak kemana-mana. Jadi itu harusnya normalnya seperti itu. Bitcoin mungkin baru akan bisa breakout di awal Februari, mungkin di minggu ke-1 atau masuk ke minggu kedua. Jadi ya kita bisa bilang di sini Bitcoin sudah berada di area sudah berada di jalur normal kembali lah, jalur warasnya ya. Jadi kemarin juga sempat terlihat sih di indikator stokastik RSI, dia sudah membentuk oversold ya. Jadi terlalu banyak orang yang menjual, dan juga kemarin sempat terlihat di sini, makanya saya buletinnya. Jadi si line red-nya atau si garis merah ini sudah di crossing atau sudah disilang, sudah dilakukan silang oleh si garis biru. Itu artinya sudah ada confirm nih bahwa dia itu sudah oversold atau terlalu banyak yang menjual, atau dalam artian juga sudah terlalu murah. Nah, itu adalah saatnya untuk investor mungkin membeli. Nah, ini juga tercermin teman-teman di market kripto mayoritas ya. Kalau kita lihat mungkin di sini di chart-chart altcoin milik saya, di sini ada memang terjadi pemantulannya. Nah, di sini ini adalah Omni USDT, dia turun dan breakdown dari diagonal resistance, diagonal support, sorry. Turun. Nah, dia baru berhenti turun ketika dia menyentuh support nih. Nah, sebetulnya kemarin juga sebelum dua candle hijau ini muncul ya, saya sudah melihat ada indikasi bahwa dia akan muncul gitu, atau dia akan memantul ya. Nah, sekarang sudah mulai terlihat teman-teman. Jadi sekarang mayoritas atau hari ini mayoritas kripto sudah mulai harusnya normal kembali ya. Jadi market price yang bagus memang harusnya ada di jalur situ ya. Itu khusus untuk Bitcoin nih. Dan ini juga berlaku untuk token-token lain seperti, nah ini nih ada yang naik juga lumayan tinggi, ada CRV, ada XLM ya. Juga banyak ya, render juga lumayan nih, ada 7% dari penurunan dalamnya kemarin. Nah, kalau misalkan saya coba lihat di crypto bubbles pun di hari ini masih mayoritas hijau ya atau naik gitu. Jadi mungkin mulainya dari kemarin sih, ketika kemarin saya live stream di jam 1 malam, itu sudah ada terlihat indikasi-indikasi bahwa ada kenaikannya. Jadi ini bertahan. Jadi per satu hari ini perolehan kenaikannya masih besar dibandingkan per 1 jam. Meskipun ini 1 jam memang merah ya, tapi kalau teman-teman lihat di sini cuma 0. Jadi di satu hari ini jam ini dia sudah turun 0,8 nih untuk Gala. Jadi masih lebih gede the whole atau
di sepanjang harinya. Itulah yang membuat market kripto masih hijau ya. Dan ini juga mungkin kedepannya untuk Bitcoin dan market kripto akan ada lumayan kecerahan lah. Karena kemarin juga sempat saya analisa dan prediksi gitu ya. Kalau misalkan dia bisa atau dia berhasil kembali ke jalur normal, mungkin di minggu depan kita sudah melihat juga ada hijau-hijau, teman-teman. Jadi mulai ada kenaikan karena ya saya berpatokan pada indikator ya kalau misalkan kita berbicara soal teknikal. Kalau indikator tuh sebetulnya dari minggu kemarin juga udah lumayan seksi. Namun ya kita memang diterpa berita miring aja sih, intinya gitu. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin nanya gitu ya. Kemudian alt season tuh kapan, Bang? Nah, untuk alt season itu ada beberapa indikator tambahan ya. Salah satunya adalah Bitcoin dominance. Jadi ketika misalkan nanti Bitcoin sudah normal dan mayoritas kripto sudah normal, indikator selanjutnya adalah kita harus melihat nih, dominasi Bitcoin tuh masih kuat atau enggak. Nah, ada di eh, chartnya bernama BTC.D ya, BTC.D. Nah, sekilas di sini memang dia sedang melakukan kenaikan ya, pasca dia sudah breakout dari diagonal resisten. Tapi, nah sekarang dia sedang ada penurunan nih. Dia juga di indikator stokastik RSI sudah overbought. Artinya sudah kemahalan lah intinya gitu ya. Jadi ini waktunya dia turun dan juga garis biru jika teman-teman perhatikan di sini garis biru sudah mulai crossing terhadap garis merah. Ini artinya bakal ada penurunan lumayan tinggi ya. Kemudian kita juga lihat di sini ada volume juga ada di situ ada penjualan lumayan. Nah, tapi kita tetap harus lihat nih di sini trennya gimana gitu. Dia apakah ada potensi untuk turun lebih jauh? Nah, kalau kita lihat gitu ya, berdasarkan tren, dia masih bisa naik teman-teman. Bahkan ini penurunannya mungkin bisa untuk dia retest. Nah, di sini retest naik lebih jauh lagi. Nah, jadi ini masih kita pantau kan. Nah, di sini tuh mungkin ada penentuannya di minggu depan gitu. Apakah dominasi Bitcoin sudah turun atau sudah habis? Yang artinya itu bisa kita akan segera dekat ke alt season ya. Atau mungkin Bitcoin masih naik nih, artinya dominasi Bitcoin masih tinggi. Nah, itu mungkin kita bisa bisa aware lah terhadap chart ini dan juga mungkin saya akan update terus setiap hari teman-teman perkembangan harga pergerakan Bitcoin atau mayoritas kripto dan juga mungkin alt season gitu untuk kedepannya. Ya, paling itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.